Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kakak kelas 2 hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran PAI. Kali ini kita membahas tentang wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Kemarin Ibu sudah tugaskan untuk menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini Ibu ulang kembali penjelasannya, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan ya. Oleh karena itu disebut nuzulul Quran. Kita memperingatinya setiap bulan Ramadan ya. Masih ingat ya, kalau bulan Ramadan ada peringatan malam nuzulul Quran. Itu artinya malam turunnya Al-Quran ya. Selanjutnya kemarin kita sudah menghafalkan ya ayat 1 sampai 5-nya. Sekarang kita membaca artinya ya. Ibu ulang baca Al-Qur'annya kemudian diartikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian ayat kedua, Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kemudian ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Ayat kelima, Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ini arti dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Hiro ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pergi untuk menyendiri, untuk berzikir ya, untuk bertafakur di dalam Gua Hiro, dan ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, teman-teman, saat bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam dan menerima wahyu pertama, Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW ini merasa ketakutan ya, merasa ketakutan sehingga langsung pulang ke rumah dengan hati yang gemetar ya. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW mendekati menemui istrinya yaitu Khadijah dan mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Nabi Muhammad SAW diselimuti hingga perasaan takutnya hilang ya, hingga sudah tenang ya, semuanya sudah tenang. Keesokan harinya ketika sudah tenang, ketika perasaan takut sudah hilang, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah pergi menemui pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal ya. Waraqah bin Naufal ini seorang pemeluk Nasrani yang memahami kitab Taurat dan Injil. Jadi di dalam Taurat dan Injil itu sudah dipahami benar oleh Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan peristiwa yang telah dialaminya kepada Waraqah ya. Kemudian Waraqah mengatakan bahwa itu yang menemuimu adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi Rasulullah udah merasa tenang ya, sudah tidak takut lagi karena ternyata yang menemuinya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, penjelasannya dirasa cukup ya teman-teman ya, sedikit saja. Insya Allah minggu depan kita masih bisa ketemu lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.